juga dulu udah pernah belajar tentang Goita ya, yang mana di situ saya menjelaskan juga pasti karena kita ini sifatnya nggak interaksi belajarnya ya, hanya satu arah aja. Saya saja menjelaskan, teman-teman uh, tidak bisa bertanya secara langsung, tapi mungkin dari teman-teman yang sedang menonton ini bertanya gitu kan, perasaan kok ada juga yang sedang pernah dijelasin sama Mutiasem gitu kan, Goita apa ya bedanya sama ini, pasti sudah ada beberapa yang bertanya gitu ya. Nanjung Ida sama Goita itu bedanya, kalau Nanjung Ida ini benar-benar yang aktual sih teman-teman ya, karena kita bisa lihat contohnya di sini. Di sini deh, di salda ya, kelihatan kan beda warnanya ya. Salda itu kan artinya tinggal gitu kan. Sanjung Ida itu kenapa nggak bisa, karena tidak aktual gitu, tinggalnya itu tidak diketahui dari waktu kapan sampai kapan gitu kan. Sekarang memang sedang tinggal, tapi sudah dimulai dari dulu dan akan terus berlanjut ke depan gitu loh. Nah, kalau yang seperti ini kondisinya, situasinya, tidak boleh pakai Nanjung Ida tapi pakai Salgo Ita, karena Salgo Ita itu memang sedang, tapi sedangnya itu sudah dimulai dari dulu berjalan sampai sekarang, lebih maksudnya sedangnya itu lebih panjang gitu. Kalau yang Nanjung Ida itu sedangnya segini, benar-benar aktual saat ini gitu loh, saat ini gitu ya. Contohnya mana lagi, Alta ini arti kan menderita ya. Alta ini kan kata kerja, Alta ini artinya menderita gitu kan, atau mengidap gitu ya. Nanjung Ida ini nggak bisa, karena mengidapnya itu kan udah dari rentang waktu sedangnya itu panjang, makanya pakainya algo ita gitu. Misalnya am itu kan kanker, amel algo ita, mengidap kanker gitu ya, sudah lama seperti itu. Nah, kalau kita lihat lagi ke atas, saya senggak hada, senggak Nanjung Ida, senggak hakuita, ini dua-duanya bisa dipakai bertukar-tukar gitu loh. Misalnya gini, kalau bedanya senggak Nanjung Ida senggak hakuita ini ya, lebih spesifiknya, misalnya lagi tebak-tebakan nih gitu kan, misalnya kenapa apa ya, misalnya saya juga nggak terlalu banyak tahu tentang teka-teki. Biasanya kan kalau kita keteki, coba dijawab kenapa ini begitu gitu kan, kenapa ya gitu kan, ayo dong tebak buruan gitu kan, sebentar dong aku kan juga sedang berpikir. Nah itu teman-teman pakainya cigem singgah Nanjung ya gitu kan. Nah kalau singgah haguita itu teman-teman bisa begini, gimana gitu kan, sudah diputuskan belum mau ambil tawaran itu atau tidak gitu kan. Tapi itu kan sudah ditawarkannya mungkin dari 2 hari yang lalu, dan keputusan itu harus dikasih dalam waktu misalnya seminggu, dan sekarang mungkin sudah 3 hari. Temannya nanya lagi, gimana mau diambil ke tawaran itu gitu kan. Nah di situ dia jawabnya, ya sekarang aku masih mikir kok gitu. Berarti pakainya senggak hago ita. Kita bisa lihat di situ spesifik sedangnya itu lebih panjang saja teman-teman, dibandingkan yang spesifik si Goita itu lebih panjang dibandingkan si Nanjung Ida itu. Kenapa? Di sini sedangnya benar-benar aktual pada saat kita berbicara gitu loh. Ya misalnya kayak gini juga, misalnya gini, suap hada, suap hananjung, kongbo hananjung ida, suap hagoita. Suap hagoita itu kan artinya kalau guru gitu ya yang ngomong, misalnya gini, situasi kalimatnya gini, saya lagi ngajar, tiba-tiba telepon saya bunyi, tapi itu penting sekali gitu loh. Orang yang paling penting gitu, maksudnya petinggi yang sebenarnya kalau nggak diangkat nggak enak gitu. Jadi kadang-kadang muridnya dikalahin dulu gitu kan, tut bunyi gitu kan, saya angkat gitu kan, aduh sebentar ya teman-teman ya, saya angkat telepon dulu gitu kan. Terus pas saya angkat, ternyata rektor gitu atau kepala yayasan lah yang nelfon, iya pak kepala yayasan gitu kan, bagaimana gitu kan. Terus ditanya, kamu sedang sibuk gak? Iya pak, saya sedang mengajar pak gitu kan. Nah pada saat itu teman-teman bisa pakai, kalau teman-teman di posisi saya sebagai guru gitu kan, dan pada situasi seperti itu teman-teman jawabnya, oh 지금 수업하는 중이에요, atau oh 지금 수업 중이에요 gitu. Nah tapi kalau misalnya suap hagoita kurang lebih situasi seperti ini,
kan suabhago ita itu kan nanti bisa mengajar ya. Misalnya gini, saya misalnya lagi ngejar di Universitas A, terus saya dapat tawaran di Universitas B gitu. Teman saya menawarkan seperti ini, atau seseorang lah gitu menawarkan kepada saya untuk mengajar di tempat lain. Sebenarnya saya kekurangannya banyak, tapi dia mau terima saya gitu ya. Misalnya gini, Mutia, kamu apa kabar gitu kan? Oh baik gitu kan. Kegiatan kamu apa gitu kan? Oh sekarang aku sedang mengajar di Universitas A. 나는 지금 A 대학교에서 수업하고 있어 gitu. Berarti 수업하고 있어요 gitu ya. Berarti saya sekarang sedang mengajar di Universitas A gitu. Aduh sayang sekali gitu, saya mau nawarin kamu di Universitas B gitu. Jadi teman-teman lihat, teman-teman bisa nangkap ya, saya sedang mengajar di Universitas A. Sedangnya itu berarti kan sudah dimulai dari mungkin sekitar 2 tahun, 3 tahun, atau 2 bulan, 3 bulan lalu, kita nggak tahu. Tapi jarak mulainya itu sampai dia bilang sedang mengajar itu sudah lama sedangnya gitu. Sementara kalau ini kan benar-benar aktual gitu kan. 지금 수업하는 중이에요. 지금 수업 중이에요 gitu. Mudah-mudahan teman-teman nangkep ya maksud saya. Misalnya kalau yang ini yang nomor 3 unjon hada itu kan unjon hanen 중이에요. Tapi sebenarnya kalau teman-teman pakai kebalik gini juga nggak apa-apa sih. Misalnya 지금 수업 중이에요. 지금 수업하고 있어요. Itu nggak apa-apa teman-teman. Intinya saya mau menjelaskan di sini adalah sedang yang ini tuh rentangnya lebih lama. Jadi ini sampai ini sinenjungida ini sama goita ini bisa saling bertukar-tukar dipakainya gitu kan ya. Misalnya kita bisa pakai gongsahanen 중이에요, gongsahago isoyo, itu sama gitu artinya. Tapi dalam situasinya yang seperti ini, kecuali yang tadi saya bilang untuk tinggal itu nggak bisa sanen 중이에요 karena dia tidak aktual gitu kan, mulainya lama sekali gitu kan. Jadi seperti ini juga menghidap juga kan nggak bisa menghidap, masa pas dia ngomong menghidap dia langsung kena nauzubillah min dzalik sakit, itu kan nggak mungkin gitu kan. Saya sekarang sedang sakit apo 중이에요 itu nggak bisa teman-teman, karena kan sakitnya itu sudah dimulai, lagi juga dia kata sifat ya, nggak bisa nempel sama kata kerja gitu ya. Intinya kalau di sini juga kita bisa lihat alda itu kan artinya, alda ini kan artinya menghidap gitu ya, menghidap. Nah kalau menghidap itu kan tidak semata-mata ditanya, saya sekarang mengidapnya itu kan tidak pada saat dia berbicara gitu kan, tapi kan sudah dimulai dari yang dahulu gitu loh. Itu kenapa kalau untuk kasusnya seperti dari injumida ini ke atas nggak apa-apa, saling bertukar. Misalnya boleh pakai goita, walaupun misalnya misalnya contohnya gini nih, ilta ini kan inenjumida ilkoita. Jadi kalau misalnya inenjumida ilkoita itu kan nanti sedang membaca, inenjumieyo ilkoitsoyo gitu kan, sama-sama membaca. Kalau ditanya ada yang nelfon saya, Mutia lagi apa? Saya lagi baca nih, lagi baca novel 소설책을 읽는 중이에요 gitu. Berarti kan secara aktual benar-benar sedang membaca. Tapi dalam situasi yang sama pakai ilko iso itu nggak jadi masalah gitu loh. Jadi ditanya, Mutia lagi apa? 지금 소설책을 읽고 있어요. Itu nggak apa-apa, saling bertukar nggak apa-apa. Jadi itu bisa disimpulkan penggunaan goita itu lebih bisa penggunaan si go isoyo ini, goita ini bisa mengcover penggunaan si nenjumida. Tapi penggunaan nenjumida itu tidak bisa mengcover penggunaan go isoyo. Bisa dilihat dari yang nenjumida ini gitu loh. Karena nenjumida ini benar-benar untuk yang aktual. Kalau goita boleh aktual, boleh untuk sedang yang lebih rentang waktunya lebih panjang. Gitu ya teman-teman, kurang lebih ngerti ya. Terus ada juga penggunaan misalnya kalau kita bilang, sekarang sedang turun hujan gitu ya. Ini nggak bisa, kenapa kok aktual gitu kan? Karena biga onen jungida, nuni onen jungida. Bi itu hujan ya. Nun itu artinya salju. Lalu baram ini artinya angin. Yang nenjung ida ini wajib yang namanya subjeknya itu adalah orang atau pelaku gitu ya. Sementara bi nun baram itu kan bukan, walaupun dia subjek,
pelaku tapi tidak dikategorikan sebagai pelaku yang hidup gitu loh. Mujong, kalau ini kan yujong gitu ya, kalau kita bilang ada bernyawa gitu ya. Jadi kalau untuk subjek-subjek yang bernyawa, atau kita bisa simpulkan untuk menjelaskan fenomena alam gitu ya, misalnya sedang hujan, sedang turun salju, sedang berhembus, itu tidak pakai yang jumida melainkan pakai yang go isoyo. Itu kenapa sekali lagi disimpulkan penggunaan go isoyo itu bisa mengcover, bisa membantu penggunaan si nan jumida. Sebaliknya nan jumida itu tidak bisa mengcover penggunaan go ita. Ngerti ya teman-teman? Kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan di Facebook GGAT nanti ya, insya Allah saya jawab. Ini juga nih, jadi bentuk tata bahasa yang digunakan untuk menyampaikan sedang berlangsungnya suatu hal. Tata bahasa ini memiliki kesamaan arti dengan tata bahasa goita, goiseyo. Akan tetapi nan jumida memiliki keterbatasan penggunaannya dibandingkan goita yang lebih luas lingkup penggunaannya. Jadi goita itu penggunaannya lebih lingkup penggunaannya lebih luas ya. Sebagai contoh, 지금 밥을 먹고 있어요. 이따가 하면 안 돼요? gitu kan. Sekarang sedang makan, boleh nggak nanti dikerjainnya? Ini boleh ya. 지금 밥을 먹는 중이에요. 이따가 하면 안 돼요? Ini bisa saling menggantikan ya. Ya kan, sebenarnya kan kalau situasi kayak gini kan sedang sangat aktual ya. Tapi pakai go isoyo juga nggak apa-apa gitu. 우리 가족은 유럽 비엔나에서 살고 있어요. 우리 가족은 유럽 비엔나에서 사는 중이에요. Ini nggak bisa karena nenjung itu hanya untuk aktual gitu kan. Sementara tinggal itu kan rentangnya jauh ya, sudah dimulai dari yang dulu. Kalau nenjung itu kan benar-benar dimulainya di saat dia ngomong gitu ya. 그는 암을 알고 있어요. 너무 안 됐어. 그는 암을 아는 중이에요. 너무 안 됐어. Jadi ini artinya sedang mengidap kanker. Tadi saya bilang pakainya go isoyo bukan nenjung yeyo gitu ya. Contoh kalimatnya, saya sekarang sedang kembali ke rumah gitu kan. Saya sekarang sedang kembali ke rumah gitu ya. Ditanya, kamu lagi kemana gitu, kamu lagi di mana? Oh, ini sekarang sedang kembali ke rumah, pulang ke rumah gitu ya. Sayanya tetap, sekarangnya tetap, sedangnya ke rumahnya dulu gitu, kedepanin, kembalinya sedangnya di belakang. Kadang sedang itu kan bukan kata keterangan, kata bantu, kata kerja ya gitu. Jadi dia menunjukkannya di belakang, jangan lupa ya di sini dulu deh. Saya Jo, sekarang Cigem, rumah Cip. Ke-nya itu ada ero ya, kalau berakhiran konsonan ero, kalau berakhiran vokal ro. Karena rumah itu berakhiran konsonan pakainya ero. Dorakada, kembali dorakada dan jadi buang menjadi doraka. Sedangnya itu nenjungida dan jadi buang. Idanya ini sama yang jadi ieyo ya teman-teman kalau pakai ini ya. Jadi nenjung입니다 atau nenjung ieyo gitu ya. 저는 지금 집으로 돌아가는 중입니다. 저는 지금 집으로 돌아가는 중이에요 gitu ya. Nah, ternyata teman-teman walaupun sedang bisa ditambahkan lampau. Bisa dong kita ngomong seperti, oh kemarin kamu kenapa nggak angkat telepon? Oh kemarin saya sedang mandi gitu kan. Berarti kan menjelaskan sedang yang terjadi di kemarin atau waktu yang sudah lalu gitu ya. Saya kemarin sedang kembali ke rumah gitu ya. Waktu kamu telepon itu saya udah sedang kembali ke rumah kemarin gitu. Sayanya tetap di depan, kemarinnya di sini, sedangnya pasti posisinya setelah kata predikatnya sama kayak tadi ya. Jadi 저는 어제 집으로 돌아가는 중. Ini lampau yang adalah yang lampau aja teman-teman, yang iosnya kelihatan nggak ya di sini? 이었습니다 gitu ya. 이었어요 gitu. Gitu ya. Nah, yuk kita latihan. Saya sekarang sedang kembali ke rumah. Udah tadi ya teman-teman ya. Itu nggak usah diterjemahkan lagi ya. Kita mau terjemahan yang mana nih? Yuna sekarang sedang menyetir ya. Berarti kan Yuna sekarang menyetir sedang gitu ya teman-temannya. Berarti Yuna는
유나는 지금 운전하는 중, terserah ya, boleh 운전 중이에요 atau 운전하는 중이에요. Saya ganti dulu hurufnya ya, karena ini terlalu unik nanti nggak kebaca lagi. Margum gotik. Gitu ya. Sekarang kita coba pakai yang kata benda ya. Saya lihat jam segini anak-anak sedang dalam pelajaran gitu kan. Berarti segini jam dibalik ya. Anak-anak pelajaran sedang dalam gitu ya. Berarti sigane는 anak-anak aideri. Aideri juga apa? Pelajaran itu tadi apa? 수업 중이에요 gitu. Karena pakainya pelajaran berarti pakai suap ya teman-teman ya. Oke, ini boleh dibalik 이 시간에는 아이들이 수업 중이에요 atau 아이들은 이 시간에는 수업 중이에요 gitu. Kuenya sudah matang. Oh, sekarang sedang dalam pembuatan. Apa ya? Sekarang sedang dalam pembuatan. Berarti 케이크는 다 됐어요 gitu. Sudah belum gitu kan? Oh, 지금 만드는 중이에요 gitu ya. Ini boleh sedang dalam pembuatan apa ya? Kalau kata 지금 만드는 중이에요. Kalau kue itu dia pasti dibakar ya. Dia nggak ada yang kata hadanya sih ya teman-teman ya. Jadi kita bisa artikannya, kita bisa pakai yang kata kerjanya saja. 지금 굽는 중이에요. 지금 만드는 중이에요. Saya tulisnya di sini sedang dalam pembuatan. 작업 중이에요? 안 되는데. Nanti ini diartikan sedang dibuat gitu saja ya. Jadi gak apa-apa sih, maksudnya sekarang sedang dalam pembuatan, walaupun saya nulisnya dengan pembuatan itu kan kata benda ya. Tapi teman-teman nanti artikannya dengan sedang dibuat atau sekarang Mutia sedang membuat, pakai yang kata benda kata kerja saja. Berarti sekarang Mutia gitu ya sedang membuatnya gitu. Gitu ya teman-teman ya. Loh, kok ini kelebihannya? Oh, tapi nggak ada ininya. Kita buang saja. Jalan terus. Nanti sisanya teman-teman boleh kerjakan ya di rumah ya. Latihan berikutnya adalah, nah, kira-kira pada saat pertanyaan seperti apa sih kita bisa pakai si kata sedang itu? Pastinya yang ya pertanyaannya sedang melakukan apa. Nah, sedang melakukan apa itu bahasa Koreanya adalah 지금 뭐 하고 있어요 gitu ya. 지금 뭐 하고 있어요. Ini juga 고 있어요nya itu kan sedang. Haknya itu artinya melakukan, mo-nya itu artinya apa. 지금nya sekarang, berarti kan sedang melakukan apa sekarang. Nah, di sini jawabannya oh sekarang sedang bekerja, berarti bekerja sekarang, bekerja sedang gitu ya. Gimana teman-teman bahasa Korea jadinya? 지금 일하는 중이에요 gitu ya. Nah, sisanya saya kasih teman-teman satu lagi ya, kerjakan ya. Oke. Latihan berikutnya adalah, oh ini ternyata teman-teman
si nenjungida itu berkembang dia. Jadi kalau misalnya kayak jungnya itu ditambahkan e di belakangnya, nenjung idanya diubah menjadi e, artinya menjadi saat sedang. Karena e itu sebenarnya artinya kan pada ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngomong saat sedang, itu bisa pakai yang junge yang mana merupakan pengembangan dari jung gitu loh. Atau kawan-kawan bisa pakai nenjunge yang mana nenjunge itu merupakan pengembangan dari nenjungida gitu ya. Contoh kalimatnya, saya bertemu mantan pacar saat sedang kembali ke rumah gitu. Berarti saat sedangnya ini teman-teman boleh pakai junge atau nenjung gitu. Tinggal dilihat saja ya. Kalau kata benda pakainya jung, kalau kata kerja pakainya nenjunge gitu. Yuna melihat kecelakaan saat sedang menyetir gitu kan. Nah, menyetir ini kan tadi bahasa Koreanya unjon hada ya. Nah, kalau misalnya setelah diterjemahkan dalam bahasa Korea dia ada hadanya, berarti hadanya setelah dibuang kita bisa pakaikan junge, atau hadanya nggak mau dibuang jadi unjon hanen junge gitu ya. Saat sedang online Mutia datang. Saat jalan tol Sudirman sedang dalam pembangunan. Nah, ini pembangunan kan jelas kata benda ya, pakainya berarti junge. Terjadi gempa bumi. Kenapa tanganmu terluka? Oh, ini kena pisau saat sedang mengiris kentang gitu ya. Nah, contoh kalimatnya gini, saya bertemu mantan pacar saat sedang pulang ke rumah. Saya terus keterangan tepatnya yang paling belakang dulu, ke depan, rumah ke, baru pulang. Ini jadi ada dua kalimat ya. Saya bertemu mantan pacar sama pulang ke rumah. Subjeknya sama. Berarti subjek kalimat yang kedua dulu dibawa ke depan gitu ya. Saya rumah ke pulang gitu kan, saat sedang, terus mantan pacar bertemu. Dia tutup dengan akhiran predikat. Sayanya jo menjadi jonen, rumah ke jib tambah ke ero, jiberu kena konsonan, jibnya ero, dorakada menjadi doraga. Nah, saat sedangnya ini karena ini kata kerja pakainya nenjunge, berarti doraka nenjunge. Jon namcin itu artinya mantan pacar. Tapi ini mantan pacarnya kalau laki-laki ya, kalau misalnya mantan pacar saya berarti saya bilangnya namcin. Kalau misalnya laki-laki bilang mantan pacarnya berarti yocin gitu ya. Jon namcin을, namnya ini dari kata laki-laki, kalau perempuan berarti yocin. 전 남친을 만나다 만났습니다. kalimat utuhnya 저는 집으로 돌아가는 중에 전 남친을 만났습니다 atau 만났어요. Contoh lagi, saat Jalan Sudirman sedang dalam pembangunan, gempa bumi terjadi gitu kan. Misalnya berarti saatnya ini harus nempel dengan sedang dalam ya, walaupun dalam bahasa Indonesia saatnya itu dipisah dulu dengan subjeknya, lalu maksudnya saatnya dipisahkan dengan sedang dalamnya. Tapi nanti kalau dalam bahasa Koreanya saat sedang dalam itu jadi satu. Yang pertama yang jelas Jalan Sudirman itu subjeknya, pembangunan itu predikat kata benda ya. Lalu saat sedang dalamnya, kalimat keduanya itu ada gempa bumi terjadi, gempa buminya tetap, jatuhnya sama karena ini cuma subjek dan predikat, terjadi lalu ditutup dengan akhiran predikat. Jalan Sudirman, Sudirman Doro, Doro itu jalan yang besar ya. Doro jadi doroga. Pembangunan gongsa saat sedang itu pakai junge, kenapa? Karena berakhiran karena ini kata benda. Lalu gempa bumi jijin, karena dia subjek pakai i, jijini. Terjadi itu nada, buang danya nada. Kalimat tutupnya menjadi Sudirman doroga gongsa junge jijini nasmida atau nasoyo. Nah, kalau ini juga sama ya. Apa sih? Pada saat pertanyaan seperti apa sih kita bisa mengeluarkan jawaban saat sedang gitu ya. Yang satu aja ya, nanti bawahnya teman-teman kerjakan sendiri. 뭐 하는 중에 이렇게 다쳤어요 gitu kan. Pada saat sedang melakukan apa, 이렇게 itu seperti ini, 다쳤어요 terluka. Terluka seperti ini. Berarti saat sedang mengiris kentang. Kentang itu kan 감자를 mengiris itu solda. Nah, tadi kan ingat manjelda ya, karena dia ketemu nenjung, realnya hilang menjadi sonen junge. Kallo jadi kena pisau itu artinya beda, besoyo gitu ya. Nah, ini saya kasih tidak sengaja itu bahasa Koreanya uyonhi. Yang lainnya teman-teman udah tahu lah ya. Ya kan? Tinggal coba diartikan ya. Oke.
selesai teman-teman. Sampai sini saja penjelasan tentang sedang yang ngenjung ida. Tadi juga kita sudah membahas bedanya panjang lebar dengan siku isoyo. Mungkin supaya nanti takutnya penjelasan saya terlalu cepat, teman-teman mungkin bisa putar kembali videonya. Mungkin kalau sekali saja kan kurang serak gitu ya, 2 kali coba didengarkan, atau teman-teman bisa cari dari sumber-sumber yang lain. Kalau saya sarankan dari buku yang mungkin diterbitkan di Korea, atau dari paper-paper yang lebih terpercaya. Tapi kalau dalam bahasa Korea kan agak sulit ya. Saya sarankan sih ditanyakan sama gurunya yang mungkin sudah belajar lebih dalam daripada saya gitu ya. Baik, terima kasih. 오늘 정말로 재미있는 수업이었으면 좋겠고요. 우리 다음 수업에 더 만나요. 네, 감사합니다. 안녕히 계세요. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.